Baik, terima kasih Bang Karni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Mmm, saya sebenarnya ingin mengulang beberapa persoalan yang selama ini sudah saya sering katakan untuk merespon, eee, isu-isu yang mungkin makin lama akan makin hangat di hari-hari ke depan. Namanya juga, eee, pemilu ya. Pemilu itu ada sebagaimana politik secara umum, ada elemen-elemen idealnya, gagasan-gagasan yang luhur ya, demokrasi dan sebagainya, tapi ada elemen-elemen yang kasar di dalamnya. Salah satunya adalah, pemilu dan pencoblosan itu. Sebenarnya, eee, kita tidak bisa menghindari benturan besar di situ. Tetapi karena namanya demokrasi ya kita tentu akan semakin beradab, melihat, konsekuensi daripada, eee, pemilu itu sendiri. Saya juga ingin nyampaikan ini karena ada Prof. Ikrar nih di sini, karena beliau juga baru, selesai jadi duta besar mungkin kembali untuk menulis begitu sebagai komparasi ya, karena beliau di Tunisia itu juga ada demokrasi baru pasca Ben Ali. Saya kira, juga kita perlu, eee, semacam refleksilah untuk melihat kenapa kita ini berada dalam kekacauan yang seolah-olah, kekacauan ini mempersulit kita untuk mendefinisikan sebenarnya pertengkaran semacam apa yang sedang terjadi di dalam pemilu kita, sehingga dia sering menyeret ada banyak pemain yang sebenarnya, eee, kita tidak kehendaki juga kalau orang-orang itu ikut bermain dalam sistem kita ini. Jadi, pemanasan-pemanasan kemarin itu terutama waktu di MK, saya terus terang juga, menerima itu, kata-kata Pak Jokowi yang mengatakan ini kebanyakan drama dan sebagainya itu, karena memang banyak hal yang akhirnya hanya bisa kita lihat sebagai drama, gitu. Dan substansinya sebenarnya tidak terlalu kuat gitu. Kenapa substansinya tidak terlalu kuat? Ya itu tadi karena definisi kedisiplinan kita untuk mendefinisikan sistemnya juga tidak kuat ya. Misalnya yang pertama itu, eee, partai politik tentang keanggotaan misalnya. Kan memang tidak ada kedisiplinan mendefinisikan keanggotaan partai politik, sehingga kalau ada orang baru masuk, menjadi langsung menjadi, kader inti partai atau, pimpinan partai kan memang terjadi di semua partai. Tidak ada keharusan untuk berjenjang dan sebagainya, nggak ada itu, tidak diatur itu. Itu bisa, bisa-bisanya kompromi di dalam partai politik aja kok. Memang ada partai yang agak lama, kemudian jenjangnya itu relatif lebih ketat, tapi ketat tidaknya jenjang itu tidak diatur sebagai sesuatu yang memang harus, ditegaskan secara disiplin seperti orang mengatur sistem party ID misalnya di negara-negara demokrasi itu. Sehingga nanti ini berefek kepada yang kedua, soal nominasi. Nggak ada aturan nominasi. Siapa yang boleh dicalonkan, siapa yang tidak boleh dicalonkan, bahkan partai politik menjebak diri untuk, cukup happy sebagai penjual tiket, gitu. Dan dengan diberlakukannya threshold misalnya baik di kompetisi pilkada ataupun di pilpres ya, itu akhirnya memang yang namanya nominasi tidak dikontrol oleh partai politik. Padahal harusnya partai politik itu mengontrol proses nominasinya. Barang siapa yang ingin menjadi politisi suatu hari, dia harus pernah terdaftar 5 tahun misalnya minimal untuk jadi bupati ya, 7 tahun mungkin jadi gubernur ya, dan seterusnya lah, 10 tahun mau jadi presiden, baru kemudian kewibawaan partai politik bisa ditegakkan. Dan barulah ada distribusi normal terhadap keanggotaan partai politik.
Sekarang ini kalau kita punya bos partai politik bukan pengusaha, itu nyaris pengusaha nggak berani masuk ke partai politik. Sehingga memang partai politik itu memang seperti kata Bung Nusron tadi itu, ya banyak duafanya begitu. Dan proses untuk mendapatkan kepercayaan dari orang-orang yang punya istilahnya itu kemampuan lah ya, fundraising dan sebagainya itu lama sekali. Ya. Bahkan juga sampai sekarang itu dalam sistem kita, baik di pilkada di daerah-daerah maupun di pilpres, nggak ada pengusaha mau jadi pengurus partai, dia tahu dia cuma nanti perlu beli tiket aja kok di ujung. Nggak perlu itu menjadi anggota, ngerepotin diri, ngurus-ngurus anggota nggak perlu gitu. Nah semua kekacauan ini ya kita yang buat gitu, jadi jangan kita sesalin gitu loh. Jangan ditarik ini jadi isu moral, dinasti lah, segala macam ya kan. Menghalalkan segala cara, nepotisme. Omong kosong ini kita yang buat kok gitu. Jadi jangan ditarik ke isu gitu padahal memang sistemnya kita tidak buat gitu. Jadi itu hal-hal yang pertama yang saya lihat kenapa kekacauan ini berlanjut dan ini akan terus berlanjut. Saya masih melihat ada beberapa yang mungkin akan menjadi problem ke depan. Misalnya tadi saya bicara tentang membership, yang kedua saya bicara tentang nominasi, itu kacau. Yang ketiga tentang kompetisinya juga kacau. Siapa ini yang harus bertarung ini dalam pemilu ini? Semua orang masuk gelanggang kok. Mohon maaf ya tadi teman-teman mempersoalkan pollster. Saya mempersoalkan media misalnya. Media nggak diatur. Pemilik partai sama pemilik media bisa bergabung dan ugal-ugalan gitu loh ya. Ada lagu partai yang lebih dihafal daripada lagu Indonesia Raya. Saking seringnya masuk ke TV-nya gitu. Nggak ada yang ngatur, ini kompetisi liar kok. Dan kita juga tahu kalau kita tidak punya akses kepada media, berat juga ya, untung sekarang ada sosial media. Tapi tadi seperti ada yang mengatakan TV misalnya itu masih banyak penontonnya di daerah-daerah, emang benar. Dan kita ini agak kewalahan menghadapi partai-partai yang punya TV. Ini juga problem. Sehingga sekali lagi playing field-nya itu ramai, pemainnya terlalu banyak. Termasuklah nanti kelompok-kelompok yang menyebutkan dirinya netral dan sebagainya. Padahal kita sudah tahu itu juga pendukung calon tertentu dari dulu juga. Yang namanya lawannya Prabowo dari zaman Orde Baru sama, setiap Prabowo mau nyapres itu datang jadi budayawan, menjadi intelektual dan tokoh masyarakat. Kelakuannya gitu terus. Padahal dia itu lawannya Prabowo dari dulu. Begitu terus. Ya banyak lah, kita nggak usah sebut nama yang nangis-nangis itu loh. Gitu. Jadi menurut saya ya, kita tidak mengatur siapa yang harus berkompetisi. Gitu. Sehingga setuju saya soal pollster. Pollster itu bermacam-macam, ada pollster akademik, ya kan? Orang survei dibiayai oleh biaya publik, ya kan? Lalu dengan biaya publik itu dia meng-announce itu seperti LIPI misalnya atau universitas, iya. Tapi kalau orang memang survei sebagai konsultan politik, ya lain lagi ceritanya. Karena dia harus meng-advise, ya, melakukan endorsement dan sebagainya kan begitu. Termasuklah kekacauan menurut saya konstruksi dari persoalan MK. Gitu. Itu kacau juga itu. Betapa hebohnya diceritakanlah itu. Konspirasi, rusak MK apa. Aduh lebay banget itu. Padahal itu ya, kalau saya ya Bang Karni, saya nggak tahu Bang Karni kan wartawan hukum yang paling senior lah. Dalam konstruksi Mahkamah Konstitusi, tidak ada yang namanya konflik of interest. Karena dia mengadili norma. Kalau Gibran datang ke Mahkamah Konstitusi sebagai Gibran, saya Gibran Raka Buming Raka, datang ke Mahkamah Konstitusi, mengajukan judicial review atas satu undang-undang yang membatasi saya untuk mencalonkan diri sebagai presiden atau wakil presiden. Siapa yang melarang? Siapa yang bilang itu konflik of interest? Memperjuangkan hak kita atas konstitusi bukan konflik of interest. Karena normanya akan berlaku bagi semua orang.
Ini dihubungkan dengan Pak Anwar, ya kan? Saya ini kenal Pak Anwar Usman ini, Pak. Nggak ada orang lebih lurus dari Anwar. Ini orang Bima. Anda cek rekodnya. Nggak ada orang lurus lebih dia tuh. Saya kalau ngomong sama Pak Anwar, ngomong ngalor ngidul pakai bahasa daerah tentang daerah kami, ketawa. Tapi begitu kita ngomong perkara, dia melengos. Saya jamin moralnya dari 9 hakim MK itu yang paling benar moralnya itu Anwar. Hanya karena dia menikah dengan adiknya Pak Jokowi jadi rusak moralnya. Ini menghakimi cinta namanya ini. Apa urusannya? Gitu loh. Jadi menurut saya ini akhirnya jadi tangis lah. Biasa itu. Dibuka sama Pak Jimli, bagus Pak Jimli dia buka. Ini orang, saya tahu betul tuh siapa dari 9 hakim itu kader partai politik. Dan selamat dia di situ karena didukung oleh partai politik. Ya udah mulai jelas lah karena udah disebut bahwa semua melanggar gitu kan. Nah jadi lagi-lagi Bang Karni, ini semua adalah pertarungan akhirnya dan semua elemen-elemen ini diajak dalam pertarungan. Tapi kalau kita mau jujur, kalau dianggap bahwa pemilu ini akan lebih curang, nah makanya saya terus terang juga, saya tidak setuju, nanti saya akan ceritakan kenapa, saya nggak setuju juga teman-teman di timnya Pak Nusron kita nih, Pak Nusron terlalu banyak bicara satu putaran, ya biarlah itu orang lain ya. Karena itu akhirnya seolah-olah ya rencana curang begitu. Padahal kalau bicara curang, mana yang lebih curang pemilu 2019 dengan pemilu 2024? Pemilu 2019 itu presidennya adalah tidak boleh cuti. Dia adalah kandidat. Dia yang akan jadi presiden lagi. Seluruh birokrasi sipil dan militer tahu bahwa dia akan terpilih lagi. Sehingga mereka tidak mungkin punya sikap yang berbeda. Partai politiknya itu dominan, besar. Dan kita tahu kelakuan sebagian dari partai politik yang punya pejabat, punya menteri dan sebagainya itu. Termasuk punya instrumen di jalur kekuasaan keamanan. Kita tahu juga, pastilah kalau curang, pasti lebih sempurna curangnya dari sekarang. Partainya oposisi, sosial media makin galak. Dan tidak fair karena juga, ya mohon maaf lagi-lagi nih, ini juga jadi pertarungan jadi nggak mantap gitu ya. Kandidat ini tiga-tiganya ada dalam kabinet. Terus naratif kita ini kacau. Ini dibilang ada oposisi, perubahan dan sebagainya. Kalau orang mau oposisi, mentalnya juga harus oposan. Berani nggak bikin keputusan keluar dari kabinet, kami lawan kabinet ini. Begitu mental oposisi. Saya Bang Karni bukan untuk menyombongkan diri. Waktu ketua umum saya, itu presiden partai saya yang dulu ditangkap oleh KPK, kita rapat. Ini bagaimana? Lawan, saya bilang. Lawan siapa? KPK. Lawan KPK. Saya bilang begitu. Nggak ada cara lain kita survive kecuali kita melawan. Benar Bang Karni. Saya bilang kalau nggak mau yang lain tiarap aja. Saya lawan sendiri. Selamat partai Bang. Ini enggak ngomong oposisi tapi masih di dalam pemerintahan. Kan rusak permainan kita gitu loh. Jadi kalau kita mau mengajarkan sesuatu yang luhur kepada bangsa ini, bertarunglah dengan aturan yang benar semaksimal mungkin. Dan dengan cara itu kita kalah atau menang. Menang terhormat, kalah terhormat. Playing field harus diatur, mental kita dalam bertarung harus diatur. Sekarang saya mohon maaf ya, ini kita jadi lemes nih. Kalau teman-teman sebelum bertarung kita udah saling menyalahkan. Belum bertarung kita. Udah gitu bertarungnya juga nggak jelas. Semua ada dalam kabinet. Yang mungkin curang semua ada dalam kabinet. Bagaimana kita mengatur permainan seperti ini Bang Karni? Jadi yang terakhir Bang Karni yang saya mau katakan. Makanya kalau Bung Kodari itu prinsipnya dari gelagat pemilih dalam survei. Kami memang mengatakan sejak rekonsiliasi Pak Prabowo dengan Pak Jokowi 2019 ada isyarat kuat bahwa bangsa ini sedang ingin-inginnya bersatu karena berkali-kali berpecah.
Karena itulah muncullah gagasan rekonsiliasi dan Pak Prabowo dan Pak Jokowi membentuk kabinet besar yang rencananya mau diteruskan. Versinya macam-macam, termasuk yang diusulkan oleh Bung Kodari. Tapi yang di kami sebenarnya waktu itu menginginkan kabinet keluar satu calon, yang kendung di luar silakan jadi oposan dan melawan eksistensi kabinet dan program-programnya. Tidak terjadi, tapi tetap sekarang ini ada rekonsiliasi dan koalisi besar. Kami berharap bahwa jalan ini memang yang sedang dipilih oleh rakyat Indonesia, bahwa rakyat Indonesia sedang ingin ada rekonsiliasi, persatuan, agar Indonesia bisa terbang menjadi besar di masa-masa yang akan datang. Itulah kemungkinan, Bang, yang menyebabkan orang menduga bahwa Prabowo Gibran akan menang satu putaran. Jadi itu memang ada dalam narasi dan keinginan rakyat, kira-kira begitu, Bang. Kan enak ngedengarnya kalau kayak begitu. Kita kan dengarnya dari Kodori ya. Ya. Sama dari Gibran sendiri. Ya. Maka rakyat ada reaksi. Jadi itu harapan rakyat, kira-kira gitulah, Bang. Oh, jadi Terima kasih, Bang.